Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoki Floranci. Saya mahasiswi dari program Pasca Sarjana Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar, di mana saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari Dr. Yusring Sanusi, dosen pengampu mata kuliah IT, Komputerisasi, dan Sistem Pendidikan Kebidanan. Sebelum saya lanjut ke pokok bahasan, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Yusring, di mana atas bimbingan dan pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, tanpa berbasa-basi, saya akan langsung ke pokok pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu adalah stunting. Mungkin dari Bapak, Ibu, teman-teman bidan sekalian sudah tahu sebelumnya tentang stunting. Stunting, stun, pendek, sangat pendek, status gizi atau gizi buruk. Nah, pembahasan saya kali ini tidak jauh dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke definisi dari stunting itu sendiri. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang dimaksud dengan kekurangan gizi kronis ini adalah kekurangan gizi dalam waktu cukup lama atau kekurangan gizi yang terjadi tidak dalam waktu yang sebentar. Nah, pada konsep stunting adalah kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan yang dimaksud dari pembuahan atau fertilisasi, konsepsi, nidasi, implementasi, dan perkembangan anak pada usia 2 tahun. Di Indonesia, pada tahun 2013, prevalensi balita stunting mencapai hampir 40%. Di Indonesia, tahun 2013, hampir 40% anak di Indonesia mengalami stunting. Untuk para ibu-ibu bidan, apalagi bidan desa, mungkin kita akan sedikit merenung bagaimana pelayanan kebidanan yang kita lakukan pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Stunting adalah kondisi di mana gangguan gizi yang cukup lama akan mengakibatkan menurunnya atau anak menjadi kurang cerdas di usia dewasa. Pada masa produktif, anak yang mengalami stunting sebelumnya akan mengalami kurangnya produktivitas kerja, banyaknya menyendiri, murung, gampang lelah di usia dewasanya. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 28,9. Pada tahun 2015 kembali naik walaupun cuma sedikit menjadi 29. Di tahun 2016 prevalensi balita stunting itu menurun tetapi tidak signifikan menjadi 27,5. Di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali 29,6. Di tahun 2018 naik kembali menjadi 30,8. Di tahun 2019 menjadi 27,7. Tidak jauh dari nilai prevalensi balita stunting. Mengalami tren naik turun, tetapi tidak terlalu signifikan, sehingga menjadi PR kita kepada bidan yang memberikan pelayanan, apalagi yang menjadi ujung tombak sebagai kaki tangannya fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap puskesmas untuk tetap menjadi primadona dalam menentukan pelayanan kesehatan standar yang menjadi lebih efektif, efisien, dan bermutu. Harapannya di tahun 2019, ibu-ibu bidan sekalian bisa menurunkan angka stunting ini
menjadi target resrah kita. Oke, tidak berharap lebih menjadi lebih dari target. Berharap mencapai target saja sudah mungkin adalah usaha yang sangat kuat untuk memaksimalkan kebijakan pemerintah. Baiklah, mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, kok bisa dikatakan stunting? Apa sih indikator dari stunting itu sendiri? Apa yang menyebabkan stunting? Nah, satu poin yang kita bahas di slide kali ini yaitu adalah indikator dari stunting. Kita tidak bisa serta-merta menjadikan anak tersebut kok kecil ya, kok besar ya. Tidak bisa, kita harus menentukan dulu dengan hasil pemeriksaan. Pertama, pengukuran tinggi badan atau panjang badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar lengan dan badan. Di mana untuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan itu disesuaikan dengan usia. Contoh kasus, Nyonya R datang ke posyandu membawa balitanya berusia 13 bulan. Pada hasil penimbangan didapati anak tersebut memiliki berat badan 7,8 kilo. Nah, ketika kita mengisi KMS, ternyata anak dari Nyonya R berada di garis kuning, berada di area kuning buku KMS mendekati garis merah. Di mana sudah kita ketahui atau ibu-ibu bidan sekalian ketahui, kalau garis merah ini adalah tandanya garis waspada, di mana anak tersebut mendekati gizi buruk. Nah, ibu bidan sekalian sudah tahu, apalagi di fase tingkat 1, apa yang harus kita lakukan. Mungkin di beberapa 90% di puskesmas sudah menggalakkan yang namanya pemberian makanan tambahan. Wah, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah dari kapan tahun ya, seharusnya sudah sangat terrealisasi untuk mengurangi bayi gizi buruk. Baiklah, kita lanjut ke tinggi badan. Kita bisa menentukan anak bayi itu stunting. Kita mempunyai kategori yang disebut dengan ambang batas, yaitu adalah Z-score. Di mana pada kolom-kolom yang saya tampilkan, ibu-ibu bisa melihat ada yang kolom berwarna merah, oranye, kuning, hijau. Nah, bukannya warna tersebut tidak ada arti ya, Bu, ibu-ibu sekalian. Warna merah di sini dikategorikan yaitu adalah sangat pendek, di mana dia memiliki tinggi badan atau panjang badan itu kurang dari -3 standar deviasi. Contoh kasus, ibu bidan menemukan anak dengan tinggi badan misalkan 56 cm di usia 5 bulan. Nah, berarti pada -3 standar deviasi didapati untuk usia 5 bulan itu 57,4 cm. Berarti kasus ibu atau anak yang ibu periksa tersebut memiliki nilai kurang dari -3 standar deviasi. Berarti anak yang Anda ibu periksa memiliki kategori status gizi sangat pendek. Nah, untuk kategori pendek bisa ibu-ibu lihat dari -3 standar deviasi sampai dengan kurang -2 standar deviasi. Bisa ibu lihat sendiri ya kolom-kolomnya, nanti bisa kita terapkan ke kasus-kasus lain. Baiklah, saya akan lanjut ke penyebab. Oke, stunting ini bisa disebabkan pertama itu karena gizi buruk kronis. Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan apa itu gizi buruk kronis.
Gizi ini bukan perkara masalah makanan yang banyak atau ibu hamil harus 2 kali porsi. Kalau 2 kali porsi, kalau nasi semua ya tetap saja kurang gizi. Karena ibu hamil itu bukan hanya masalah nasi atau karbohidrat yang banyak, tetapi makanan yang sehat dan bergizi. Di mana pada awal kehamilan, prakonsepsi, kita harus sudah menyiapkan ibu yang sehat, memiliki berat badan ideal minimal 45 kilogram, mempunyai lingkar lengan atas 23,5 cm, di mana dari penjelasannya tadi bisa membantu untuk ibu tersebut mempertahankan kehamilannya dan memberikan nutrisi di awal kehamilannya. Pada perkembangan organ tubuh di trimester pertama, kurang dari 12 minggu, pembentukan organ-organ tubuh yang membutuhkan makanan yang banyak, iodium, zat besi, asam folat, protein, mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, lemak jenuh, lemak tak jenuh, itu harus kita sudah jelaskan. Nanti perkara gizi, takaran gizi nanti akan dibahas di masalah gizi pada kehamilan, gizi nifas, gizi ibu menyusui, dan gizi balita. Untuk poin kedua, penyebab dari stunting yaitu adalah faktor keturunan. Kita tidak bisa melihat anak tersebut serta-merta menjadi pendek, tetapi kita tidak menilai dari orang tuanya terlebih dahulu. Ada yang namanya gangguan genetik seperti kerdil, itu adalah bawaan lahir, bukan kita gangguan, tetapi adalah kelainan genetik pada kromosom hormon pertumbuhan. Kita lihat orang tuanya, kita lihat keluarganya. Jika memang keluarga tersebut mempunyai genetik kerdil tadi, tidak memungkinkan kalau anak yang kita periksa sekarang itu adalah kerdil. Poin ketiga yaitu adalah sanitasi buruk dan lingkungan kotor. Mungkin langsung kita terpikir mengenai sanitasi. Sanitasi. Oh, berarti masalah udara. Sanitasi yang dimaksud di sini tidak serta-merta hanya karena lubang udara di rumah. Sanitasi maksud di sini adalah kebutuhan oksigennya. Betul sekali, yaitu adalah masalah ventilasi, masalah ruangan yang tidak berdebu. Jika berdebu akan menyebabkan pneumonia, di mana penyakit pneumonia ini jika berkepanjangan akan membuat anak tersebut menjadi susah makan, tidak ingin makan, perkembangan pertumbuhan terhambat. Kedua yaitu adalah masalah air bersih, sanitasi air. Bagaimana dia mendapatkan kebutuhan untuk memenuhi nutrisi tubuhnya, yaitu adalah air bersih. Jika terjadi gangguan sanitasi yang buruk di sini, itu contohnya adalah diare. Anak usia di bawah 2 tahun mengalami diare berkepanjangan, di mana berat badannya susah naik atau mengalami penurunan, itu juga bakal memperkeruh keadaan menjadi anak tersebut kurang gizi dan menyebabkan stunting. Contoh lagi adalah pembuangan limbah ke rumah tangga. Misalkan dia MCK-nya masih di air, BAB-nya masih di air, BAK-nya masih sembarangan, akan menyebabkan infeksi berkepanjangan pada anak tersebut yang membuat tumbuh kembangnya menjadi terhambat. Poin keempat yaitu adalah infeksi penyakit. Nah, infeksi penyakit ini tidak lepas dari sanitasi yang kita jelaskan tadi, yaitu penyebab diare, pneumonia, ispa yang berkepanjangan, di mana yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Poin kelima yaitu adalah pola asuh yang buruk. Nah, pola asuh yang buruk bisa dijadikan poin untuk bikin stunting, misalkan masalah sosial budaya. Di rumah tersebut anaknya mengalami anemia, tetapi dibiarkan anak perempuannya mengalami anemia, di mana
di rumah tersebut lebih mengutamakan gizi pada anak laki-laki. Anak laki-laki terlebih dahulu silakan makan nak, silakan makan pak. Anak laki-laki diprioritaskan. Anak perempuan menjadi nanti setelah anak laki-laki makan, baru anak perempuan makan. Sehingga mungkin dalam suatu keadaan gizi yang harus tercukupi di mana yang ada sudah habis dan dia akan makan seadanya. Bisa dijadikan juga pola asuh tersebut. Atau bisa jadi ibunya bekerja, diasuh oleh pembantu atau pengasuhnya, di mana ketika anaknya itu tidak mau makan, dibiarkan saja. Jadi dia sudah terbiasa untuk menahan lapar, sudah terbiasa memilih makanan yang mana dia suka padahal tidak memiliki gizi yang bagus atau tidak memiliki gizi seimbang, tidak sehat, sehingga anak tersebut bisa menyebabkan stunting. Baiklah, kita lanjut terus ke program pemerintah ya. Ini sudah diterapkan di Kemenkes. 9 pesan inti 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita bukan masalah banyak tidaknya makan ya ibu-ibu sekalian, tetapi selama hamil, makan makanan beraneka ragam. Di mana makan makanan beraneka ragam tidak itu-itu saja. Perkara nggak terbeli tempe, nggak terbeli ikan, nggak terbeli daging, bisa makan tempe, bisa makan tahu. Tidak bisa beli salmon, bisa pakai tuna. Maksudnya di sini adalah zat gizi itu tidak hadir dari satu makanan saja, tapi bisa hadir dari beberapa makanan. Untuk biji-bijian itu banyak mengandung vitamin. Nah, disarankan untuk ibu hamil untuk memperbanyak air susu, mengalami gizi yang lumayan. Itu tempe, tahu, atau kita bisa beli kacang tanah di sambal, atau bagaimana makan tomat segala macam, makan pisang. Tidak harus yang mahal, tapi yang terjangkau dan beraneka ragam. Untuk deteksi selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan kehamilan setiap bulan, di mana menurut WHO, pemeriksa kehamilan itu minimal 4 kali selama kehamilan. 1 kali di TM pertama, 1 kali di TM kedua, dan 2 kali di TM ketiga. Tetapi bisa lanjut jika ada keluhan selain dari pemeriksaan yang seharusnya kita lakukan. Nah, sudah ada juga kebijakan pemerintah mengenai minum tablet tambah darah. Nah, minum tablet tambah darah ini diberikan kepada ibu untuk di puskesmas sudah diberikan pada trimester kedua. Di mana untuk tablet darah yang dari puskesmas itu satu saset itu 30 keping diminum 1 kali 1 hari. Dalam tablet zat besi tersebut, 1 saset itu bisa menaikkan 1 gram persen hemoglobin darah. Nah, karena ibu sudah mengalami hemodilusi pada TM kedua, bisa diberikan pada TM kedua tersebut sampai menjelang persalinan. Oh iya, tablet darah itu juga diminum setelah persalinan, satu saset juga. Untuk yang di puskesmas ya, bukan yang dijual di tempat-tempat apotik atau dari dokter. Setelah itu adalah IMD. Nah, sudah banyak penelitian mengenai IMD ini tersendiri, di mana bayi yang baru lahir itu di IMD atau inisiasi menyusu dini. Pada saat bayi lahir, sebelum dipotong tali pusat, bayi tersebut diletakkan di atas dada ibu, di mana badannya dibersihkan, tetapi pada daerah tangan tidak dibersihkan. Karena puting susu ibu itu baunya hampir sama dengan air ketuban, sehingga si bayi akan muncul refleks menghisap mencari puting tersebut. Di mana pada menurut beberapa penelitian, IMD ini akan memicu rangsangan untuk produksi ASI yang lebih optimal atau maksimal pada si ibu tersebut.
Setelah bayi lahir, kita bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Eksklusif di mana diberikan hanya ASI saja, tidak diberi makanan apapun selain ASI selama 6 bulan. Setelah itu adalah timbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan. Nah, maksudnya di sini gunanya timbang berat badan ini adalah tujuannya deteksi status gizi. Ada kenaikan atau tidak, ada penurunan atau tidak. Mengapa bayi di usia 3 bulan berat badannya tidak naik-naik, hampir sama dengan berat badannya pada usia 1 bulan. Nah, itu bisa dilakukan screening. Kita menilai apakah ada gangguan atau adanya kelainan atau semacamnya, sehingga kita bisa mendeteksi status gizi anak tersebut. Dan selanjutnya yang lagi gembar-gembor sekarang yaitu adalah imunisasi. Nah, berikan imunisasi dasar wajib bagi bayi. Pemberian imunisasi HB0 pada anak 0 sampai 7 hari, BCG pada usia 1 bulan, DPT combo 1 usia 2 bulan, DPT combo 2 usia 3 bulan, DPT combo 3 dosis 4 bulan, dan imunisasi campak pada usia 9 bulan. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada kebijakan yaitu adalah MMR ya, di mana campak dicampur dengan vaksinasi dari meningitis. Itu sudah terrealisasi di Indonesia, di mana akan ada setiap tahunnya. Lanjut lagi yaitu adalah pemberian ASI hingga berusia 2 tahun. Nah, karena periode 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari konsepsi sampai anak usia 2 tahun, alangkah baiknya di mana ASI itu diberikan sampai anak 2 tahun. Nah, nanti ada beberapa bahasan kita yaitu mengapa harus diberikan ASI, mengapa kita tidak bisa melepaskan ASI dari kecerdasan anak, mengapa untuk mempertahankan daya tahan anak tersebut kita membutuhkan ASI. Di sana ada imunoglobulin A, imunoglobulin B, di mana adanya memberikan stimulan, memberikan kolostrum mengandung antibodi atau semacamnya, nanti kita jelaskan lagi ya, nanti kita cari lagi materinya. Setelah itu yaitu adalah pola pemberian ASI dan MPASI. Nah, kalau zaman dulu ya, nasi aja, nasi campur wortel atau nasi campur hati ayam, nasi campur tempe saja. Padahal kan kita mempunyai 4 sehat 5 sempurna ya. Ada buahnya, ada sayurnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada protein hewani, nabati, ada ya karbohidrat. Pola pemberian ASI di mana 2 jam snack, setelah 2 jam snack pemberian makanan utama, pemberian ASI di mana buah dicampur dengan ASI ibu. Itu bermacam-macam bagaimana caranya anak tersebut memperoleh gizi yang seimbang dan sehat. Bagaimana agar kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan terpenuhi? Pertama, makanan. Nah, sudah dijelaskan tadi yaitu adalah ibu hamil makan makanan yang sehat dan bergizi. Minum tablet tambah darah 1 butir 1 hari. Untuk pantangan, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, kurangi dan hindari makanan berpengawet. Ibu hamil nanti boleh makan mie instan, tapi jangan banyak-banyak ya Bu ya. Gimana caranya kita bisa menghindari makanan berpengawet. Jaga kebugaran. Nah, kebugaran di sini juga untuk terapi relaksasi ya Bu ya. Dimana apalagi hamil anak pertama suka cemas sendiri, suka kesal, dimana nanti di awal mual muntah. Kita buat kehamilan itu menjadi menyenangkan. Pertama kita ikuti kelas hamil. Nah, nanti itu kelas hamil itu ada senam hamil untuk trimester pertama, trimester kedua, untuk trimester ketiga persiapan persalinan. Kita memfokuskan pikiran kita nanti ada di yoga. Nah, jika memungkinkan ikuti kelas yoga. Nah, biasanya untuk kelas yoga ini
Ibu hamil tanpa komplikasi, tidak ada flek sebelumnya, tensi normal, ibunya sehat, ibunya bahagia jika ingin bercampur dengan orang lain, tidak ada gangguan psikologi sama sekali. Setelah itu yaitu adalah relaksasi. Nah, relaksasi nggak usah yang mahal-mahal ya Bu ya. Nggak usah lah minta pijit ke sana ke sini. Ibu cukup dengan jalan-jalan di pagi hari, ditemenin suami atau bagaimana jalan-jalan di sore hari untuk merelaksasi, melancarkan peredaran darah di tubuh ibu hamil. Oke, selanjutnya yaitu inisiasi menyusui dini. Nah, fungsi dari IMD tersebut yaitu adalah membangun ikatan ibu dan bayi, merangsang produksi ASI. Nah, tujuannya IMD ini itu adalah jika terbangun ikatan ibu dan bayi. Ikatan ibu dan bayi itu mampu merangsang produksi ASI. Hubungan timbal balik ya, IMD, ikatan ibu bayi dan produksi ASI. Selanjutnya yaitu adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif, ASI adalah makanan terbaik. Makanan utama diberikan 6 bulan. Tidak diberikan makanan selain ASI selama 6 bulan. Nah, itulah maksud dari ASI eksklusif tersebut. Selanjutnya yaitu adalah MPASI, di mana MPASI saya jelaskan sebelumnya, perkara gizi seimbang, ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ada sayurnya, nggak wortel-wortel aja, nggak sawi-sawi aja, nggak tempe-tempe aja. Untuk kategori alergi mungkin nanti bisa diseimbangkan, misalnya pemberian ikan diberikan dalam waktu 3 hari apakah anaknya, untuk satu ikan misalnya ikan tuna, anaknya mengalami alergi atau tidak, bukan sekali pemberian tapi berikan lagi bagaimana kadarnya jika terlalu banyak. Untuk kategori protein hewani tersebut kita bisa menilai anak tersebut bisa alergi atau tidak terhadap apa yang kita berikan. Vitamin A. Nah, vitamin A ini diberikan pada saat untuk Indonesia, atau nanti ibu-ibu bisa lihat, bisa minta ke dokter, mungkin yang biasa ke dokter anak. Tapi untuk puskesmas ini sudah diberikan di awal tahun Februari sama Agustus pemberian vitamin A. Untuk anak SD biasanya orang puskesmas datang. Untuk anak di bawah 1 tahun nanti diberikan, ada yang biru, ada yang merah, diberikan pada saat posyandu. Nah, untuk kategori timbangan teratur ini juga masih dalam kebijakan pemerintah di posyandu. Tujuannya tadi yaitu adalah screening dan deteksi dari kejadian status anak agar kita bisa mendeteksi dini stunting tersebut. Baiklah, karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana dalam kegiatan apapun kita membutuhkan yang namanya menjaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, perkara cuci tangan pakai sabun ini bukan perkara kita di pandemi saja. Ternyata cuci tangan pakai sabun ini seharusnya sudah berlaku di kehidupan dari dahulu kala. Seperti menyusui, sebelum menyusui cuci tangan pakai sabun, setelah menyusui cuci tangan kembali, membuat makanan bayi, membuat MPASI, bertemu dengan orang banyak, setelah timbang, setelah imunisasi, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat, apalagi Bu Bidan ya. Pandemi menguji iman, menguji kesehatan, di mana kita adalah ujung tombak garda terdepan untuk memberikan pelayanan maksimal sehingga pandemi ini cepat berlalu. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.